Halo, senang sekali Anda kembali lagi nih di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus banget ke, bagaimana sih cara melakukan validasi yang benar-benar efektif itu? Iya, kita pakai sumber yang sudah Anda bagikan, yaitu bagian kedua dari buku tentang keterampilan validasi itu. Nah, bagian ini memang isinya daging semua soal langkah praktisnya. Betul, dan kita akan pakai kerangka kerja yang menurut saya sangat membantu dari buku itu, namanya tangga validasi. Atau kadang disebut validation ladder ya. Persis, ini bukan cuma teori loh, tapi beneran kayak peta jalan gitu. Ada 8 keterampilan spesifik, disusun bertahap dari yang paling dasar sampai yang paling mendalam. Oke, misi kita hari ini berarti membongkar ya, teknik-teknik ini biar Anda semua bisa langsung mungkin coba terapkan gitu. Dan ini penting ya, bukan sekedar bisa komunikasi lebih baik, kayak yang dibahas di bagian awal buku itu kan, dampaknya bisa besar loh, mengurangi konflik, hubungan jadi lebih kuat, bahkan kita jadi lebih didengar. Iya banget. Jadi yuk kita mulai bedah satu persatu. Tangga validasi ini kan tadi ada 3 tingkatan utama ya. Betul, ada mindfulness atau perhatian penuh, terus understanding atau pemahaman, nah puncaknya empathy atau empathy. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu mindfulness. Oke, mindfulness. Keterampilan pertamanya apa nih? Yang pertama itu at hand, atau kalau kita bilang menyimak sepenuh hati. Attend. Kedengarannya simple ya, kayak yaudah dengerin aja. Tapi ini kayaknya lebih dalam dari itu kan? Jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal nggak motong omongan orang, tapi benar-benar hadir. Pikiran kita, perasaan kita, fokus kita, semua ke orang itu. Menunjukkan minat yang tulus, dan yang penting, tanpa menghakimi. Pertama, jelas, bahasa tubuh. Ah iya, kontak mata gitu ya. Ya, kontak mata yang pas. Nggak melilot, tapi juga nggak buang muka. Terus, kedekatan fisik yang nyaman, jangan terlalu jauh, tapi juga jangan terlalu dekat bikin risih. Gestur juga, usahakan terbuka, jangan menyilangkan tangan gitu. Sama, mengangguk sesekali, itu penting sebagai sinyal. Oke, kontak mata, kedekatan, gestur, anggukan, terus apa lagi? Kedua, ada latihan mental yang di buku disebut A-Game. Ini menarik. Sambil dengerin, kita coba tanya dalam hati 2 hal. 1. Apa sih inti pesan yang sebenarnya dia mau sampaikan? Mungkin dia ngomongnya muter-muter, tapi intinya apa? Oke. Yang kedua, kenapa ini penting banget buat dia? Bukan cuma penting biasa, tapi penting banget. Ini memaksa kita gali lebih dalam dari sekedar kata-kata. Wah, ini butuh usaha ya. Jadi kita nggak pasif dengerin aja. Betul. Dan yang ketiga, kalaupun kita mau ngomong, misalnya bertanya atau kasih komentar, tujuannya harus jelas untuk nunjukin minat atau biar kita lebih paham, bukan buat nyerang atau malah ngambil alih cerita. Nada suara juga ngaruh loh, kehangatan itu terasa. Tapi ini bisa salah juga kan, misalnya attending yang terlalu intens. Bisa banget. Misalnya orangnya lagi malu atau sedih, terus kita tatap lekat-lekat, wah itu malah bikin nggak nyaman. Atau maksa orang cerita padahal kelihatan dia belum siap. Timing itu penting. Ini jadi refleksi juga ya, buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Sering nggak sih kita ngerasa udah dengerin, padahal pikiran kita melayang ke kerjaan atau mikirin mau jawab apa nanti. Attending ini beneran butuh kesadaran penuh ya? Sangat. Nah, keterampilan mindfulness yang kedua adalah copy atau meniru. Copy, meniru, maksudnya gimana nih? Ya, jadi kita merefleksikan atau meniru sebagian kecil dari apa yang baru aja dikatakan atau dilakukan sama orang itu. Wah ini dia nih, saya baca bagian ini dan risetnya itu bikin kaget loh. Ada contoh pelayan yang ngulang pesanan, tipnya jadi lebih gede. Betul. Terus orang lebih mau nolong orang asing, kalau orang asing itu nggak sadar niru gesturnya. Bahkan ada studi soal game, niru avatar virtual kulit hitam bisa ngurangin bias rasial. Gila, ini efeknya kok bisa sekuat itu ya? Iya, kayaknya ini menyentuh kebutuhan dasar kita banget ya, soal koneksi dan ngerasa sama. Sampai bisa ngaruh ke bias yang udah tertanam gitu. Ini nunjukin kalau tindakan kecil yang disengaja, kayak copying ini, bisa punya dampak psikologis yang nggak main-main. Terus gimana cara ngelakuinnya biar nggak aneh atau kayak ngejek? Kuncinya halus. Misalnya, bisa dengan ngulang beberapa kata kunci yang dia baru ucapkan. Teman Anda bilang, aduh pusing banget sama deadline ini. Anda bisa respons dengan nada empati, deadline, ya ampun. Itu nunjukin Anda nangkep poinnya. Oke, ngulang kata kunci. Terus? Bisa juga niru bahasa tubuhnya. Tapi ya itu tadi, halus aja. Kalau dia condong ke depan pas cerita semangat, kita ikut sedikit condong.
Atau bisa juga kita kasih kata-kata untuk tindakan atau usahanya. Misalnya, wah kelihatan banget kamu udah kerja keras ya buat ini. Jadi memvalidasi usahanya gitu ya. Iya, teknik ini bahkan dipakai di terapi loh, kayak intervensi Gottman Rappaport buat pasangan suami istri yang lagi konflik. Satu pihak diminta ngulang apa yang dirasain pasangannya, pakai kata-katanya sendiri, sampai pasangannya bilang, nah itu bener, kamu ngerti. Pasti ada salahnya juga dong. Kayak gimana tuh? Ya jelas, kalau nirunya terlalu kentara, kayak di film komedi gitu, ya malah jadi aneh. Atau niruin hal yang negatif, misalnya dia ngomong sambil marah-marah, ya jangan ditiru marahnya. Oke, jadi ini beda ya sama kita yang kadang otomatis suka niru gaya bicara teman dekat gitu. Secara naluriah, kita memang sering melakukan sinkronisasi sosial itu. Tapi sebagai keterampilan, copying ini dilakukan dengan sadar, tujuannya ya itu tadi, bangun jembatan pemahaman. Pernah nggak Anda sadar lagi niruin orang? Atau sebaliknya, ngerasa lebih klik sama orang yang gerakannya mirip? Pernah sih kayaknya. Oke, jadi kita udah bahas attend dan copy. Ini kan bagian dari mindfulness ya. Sekarang naik tingkat nih. Betul, kita naik ke tingkat understanding atau pemahaman. Tujuannya sekarang nggak cuma hadir dan bikin koneksi awal, tapi benar-benar nunjukin kalau kita paham sudut pandang dia. Keterampilan pertama di sini adalah contextualize, memberi konteks. Contextualize, ini idenya keren banget sih. Jadi kita lihat reaksi orang, bahkan yang kelihatan aneh atau bermasalah, sebagai sesuatu yang masuk akal kalau dilihat dari konteksnya, gitu bukan? Persis, konteksnya bisa macam-macam. Bisa sejarah masa lalunya, kondisi fisiknya, mungkin dia dapat info yang salah, atau bahkan ada disorder tertentu. Kayak contoh anak SD namanya Jeff di buku itu kan? Oh iya, yang susah di kelas itu ya. Betul. Gurunya awalnya frustrasi banget. Tapi pas tahu Jeff ternyata punya disleksia, perilakunya yang tadinya dianggap nakal, jadi lebih bisa dipahami sebagai caranya dia mengatasi kesulitan belajarnya. Reaksinya jadi masuk akal dalam konteks disleksianya. Tapi ini garis bawahnya penting banget nih. Memahami konteks bukan berarti setuju atau membenarkan perilakunya kan? Sangat penting. Kita cari penjelasan, bukan pembenaran. Caranya ya, kita coba mikir, ada nggak pengalaman masa lalu dia yang mungkin ngaruh? Ada misinformasi, ada faktor biologis atau psikologis. Tapi ya, jangan jadi sok tahu atau nebak-nebak liar juga. Kalau nggak yakin, mending tanya baik-baik atau balik lagi ke attending. Dengerin lagi aja. Jadi efeknya apa nih contextualizing? Biar kita nggak gampang ngejudge gitu ya. Kayak harusnya dia nggak gitu dong, jadi oh pantes dia gitu soalnya. Tepat. Ini melawan dorongan menghakimi itu. Dan bisa jadi sangat melegakan buat orang yang divalidasi, yang mungkin tadinya merasa bersalah atau malu sama reaksinya sendiri. Intinya, pergeseran dari itu salah, jadi apa ya yang bikin reaksi itu bisa dimengerti? Oke. Melucuti penghakiman, keren. Terus keterampilan understanding berikutnya apa? Berikutnya adalah equalize, menyetarakan, atau sering juga disebut normalisasi. Nah, kalau kontekstualize tadi, fokus ke reaksi yang mungkin problematik, tapi jadi masuk akal di konteks khusus, equalize, ini lebih kenunjukin kalau reaksi seseorang itu, ya, normal atau wajar aja untuk situasi tersebut. Contohnya yang cerita Havana itu ya, yang teriak kesakitan karena dahan pohon, awalnya kayak lebay, tapi pas ketahuan ada kutu nancep di kulitnya. Nah, itu dia. Reaksinya jadi sangat wajar kan? Siapapun juga bakal kesakitan kalau gitu. Itu equalizing. Skill ini intinya bilang, kamu nggak aneh kok. Siapapun kalau di posisi kamu mungkin bakal ngerasain atau bereaksi sama. Gimana cara ngomongnya biar pas? Ada dua pendekatan, logikanya. Pertama, bandingin aja reaksi dia sama reaksi orang pada umumnya di situasi mirip, default approach. Kedua, ini lebih personal. Coba bayangin diri sendiri di posisi dia, golden rule approach. Tanya ke diri sendiri, kalau aku jadi dia, bakal gini juga nggak ya? Oke, terus cara nyampeinnya? Bisa pakai sudut pandang orang pertama, wah kalau aku jadi kamu, aku juga pasti bakal stres banget. Atau orang ketiga, wajar kok kalau orang merasa kecewa dalam situasi kayak gitu. Ada juga yang namanya Caroline Qualifier, ini bagus nih. Kita bilang, reaksinya wajar, plus kasih pujian cara dia nanganinnya. Siapapun pasti panik ya dalam kondisi itu,
Tapi salut loh kamu bisa setenang ini. Wah, ini penting banget ya, terutama kalau orang lagi ngadepin situasi yang nggak normal atau dituntut sempurna banget. Kayak kasus Mary Adler yang diragukan laporannya soal pemerkosaan itu. Atau Dr. Lu yang ngerasa gagal padahal kerjanya gila-gilaan. Equalizing ini bisa jadi penyelamat banget. Betul, tapi tetap ada hati-hatinya. Jangan sampai malah meremehkan pengalaman orang. Misalnya ke remaja, kadang mereka ngerasa masalahnya unik banget. Kalau kita bilang, itu biasa semua juga gitu, bisa jadi malah terasa mengecilkan. Iya juga ya. Dan tentu jangan menormalisasi keyakinan yang jelas salah atau bahaya. Ya, Tentu saja, ini jadi pertanyaan bagus buat Anda. Kapan sih kata-kata itu wajar kok atau itu normal terasa membantu buat Anda dan kapan malah bikin sebel? Oke, lanjut ke keterampilan understanding yang terakhir. apa itu? Yang terakhir ini agak naik level lagi. Propose atau mengajukan. Ini kayak mencoba baca pikiran. Kita mencoba mengartikulasikan pikiran atau perasaan yang nggak diucapkan sama orang itu. Baca pikiran kedengaran beresiko ya. Memang, tapi kalau tepat sasaran, efeknya bisa luar biasa. Bisa bikin orang merasa klik banget, kayak soulmate effect gitu. Di buku ada contoh Michelle Buteau kan, pewawancaranya bisa nangkep dinamika hubungannya yang dia sendiri belum sadar. Gimana caranya biar nggak asal nebak? Ya pakai penalaran logis lagi. Bisa pakai kerangka A-game tadi, apa yang penting buat dia, gimana cara lebih baik nyampeinnya, atau golden rule. Kalau aku jadi dia, apa ya yang mungkin aku pikirin tapi nggak aku omongin? Terus pas nyampeinnya, biar nggak kayak sok tahu gitu. Nah itu dia, pakai yang namanya idea dial. Kita mau sajikan ini sebagai kemungkinan atau saran, mungkin kamu merasa atau jangan-jangan kamu kepikiran, atau lebih sebagai fakta. Ini pasti berat ya buatmu karena lebih aman pakai kata-kata penanda. Kayak saya jadi bertanya-tanya apakah, atau yaudah, ajukan aja sebagai pertanyaan langsung. Terus kalau salah tebak gimana? Malu dong. Nggak masalah, justru itu bagian dari proses. Jangan panik. Mundur aja sedikit, balik ke attending. Akui aja, oke, maaf kayaknya tebakan saya kurang pas ya. Coba ceritain lagi deh gimana persisnya. Tunjukin niat kita baik, pengen ngerti. Jadi observasi reaksi nonverbalnya juga penting ya? Penting banget. Lihat bahasa tubuhnya, ekspresi mikro di wajahnya, nada suaranya berubah nggak pas kita propose sesuatu. Itu bisa jadi petunjuk tebakan kita masuk atau enggak. Oke. Jadi memang ada resiko ya nyoba baca pikiran ini, tapi kalau berhasil, koneksi dan pemahamannya bisa jadi jauh lebih dalam. Perlu keberanian berarti ya? Betul. Dan ini membawa kita ke puncak tangga validasi. Keterampilan empati. Di sini kita nggak cuma hadir, attend, nggak cuma paham, understand, tapi kita secara aktif nunjukin kalau kita peduli. Kita ikut investasi emosi. Oke, empathy. Yang pertama apa nih di tingkat ini? Yang pertama adalah take action, mengambil tindakan. Artinya, kita melakukan sesuatu yang nyata, yang konkret untuk bantu atau dukung orang itu. Bedanya apa sama problem solving biasa? Kalau problem solving kan fokus cari solusi jangka panjang ya. Nah, take action ini lebih ke dukungan di momen itu. Bantuan praktis saat itu juga. Tapi, ada tapinya nih. Hati-hati banget jangan sampai tindakan kita malah jadi enabling. Enabling, maksudnya? Ya, memampukan atau malah mendukung perilaku dia yang sebenarnya nggak sehat atau nggak bertanggung jawab. Misalnya, terus-terusan nalangin utang temen yang hobi judi, itu bukan take action yang sehat, itu enabling. Oke. Terus gimana kita nentuin kapan harus bertindak, kapan jangan? Buku kasih panduan bagus, semacam pertanyaan reflektif, to act or not to act. Coba tanya diri sendiri, dia sebenarnya punya kemampuan atau sumber daya buat ngelakuin ini sendiri nggak? Terus, apakah ini kesempatan penting buat dia belajar ngatasin masalahnya sendiri? Dan apakah tindakan bantuan ini bakal melanggar nilai-nilai penting buat saya? Jadi pertimbangannya banyak ya? Iya. Dan kalau ragu, saran terbaiknya adalah tanya dulu. Kalau memungkinkan ya, ada yang bisa aku bantu nggak? Atau gimana kalau aku coba bantu kamu untuk? Itu jauh lebih aman daripada langsung nyelonong bantu. Perlu dibedain juga antara bantuan yang emang dibutuhkan banget, misalnya antar teman ke UGD, sama gestur suportif kayak bawain makanan buat tetangga yang baru lahiran. Dia mungkin bisa masak, tapi perhatiannya itu yang penting. Bantuan kita jadi dianggap biasa aja dan dituntut terus. Ini jadi mikir ya, dalam hidup Anda, kapan sih niat baik membantu itu malah jadi nggak pas? Entah enabling atau nggak diinginkan. Pertanyaan bagus.
Nah, keterampilan empati berikutnya adalah emote, menunjukkan emosi. Emot, maksudnya kita ikut nangis gitu? Bisa jadi, tapi nggak harus seheboh itu. Intinya adalah mengekspresikan reaksi emosional kita sendiri yang tulus dan relevan sama cerita dia. Ingat contoh pidato Jon Stewart soal dana kompensasi korban 911? Emosinya dia, kemarahannya, kesedihannya, itu kan otentik banget. Nah, itu emoting. Gimana cara melakukannya selain nangis? Bisa lewat bahasa tubuh. Tunjukin kalau kita terpengaruh. Misalnya tangan di dada pas dengar cerita sedih. Atau raut wajah kita ikut prihatin. Bisa juga dengan melabeli emosi kita secara verbal. Bilang aja, "Duh, saya jadi ikut marah dengarnya." Atau, "Saya terharu banget dengar perjuangan kamu." Atau mengimplikasikan emosi gitu ya, kayak ngomong, wah itu sih keterlaluan banget dengan nada yang sesuai. Betul. Emoting ini bisa kuat banget efeknya. Apalagi kalau orang yang cerita itu lagi berusaha tegar atau nahan perasaan. Pas dia lihat kita ikut merasakan emosi, itu bisa kayak ngasih izin buat dia merasakan emosinya sendiri. Kayak contoh, makan siang sama karyawan yang baru dipecah itu, nunjukin kaget dan marah kita atas situasinya bisa sangat memvalidasi dia. Tapi bahaya juga nggak sih kalau emosi kita malah berlebihan? Nah, itu dia jebakannya. Kalau emosi kita terlalu kuat, bisa-bisa malah kita yang jadi pusat perhatian, mencuri panggung gitu. Atau orangnya malah jadi nggak enak, harus nenangin kita. Nada juga penting, jangan sampai salah. Dan, ya, kita tetap harus bisa ngendaliin emosi kita sendiri. Jadi otentik itu kunci, tapi perlu dikalibrasi ya, sesuai situasi dan kebutuhan orangnya. Tepat sekali. Emosi tulis itu kuat, tapi butuh kebijaksanaan. Relevan sama situasi yang lagi dihadapi orang lain. Ini tingkat keintiman dan risikonya paling tinggi, tapi bisa ampuh banget, terutama buat ngelawan rasa malu atau shame. Pas kita tahu ada orang lain yang pernah ngalamin hal serupa, rasanya nggak sendirian lagi. Contohnya kan penulis buku itu sendiri yang cerita soal diagnosis MS-nya. Atau neurolognya yang juga cerita pengalamannya. Itu kuat banget sih efeknya. Banget. Tapi gimana cara melakukannya dengan baik? Kuncinya di relevansi dan timing. Pengalaman kita beneran mirip nggak? Cerita kita ini bakal bantu validasi dia, atau malah jadi beban baru buat dia dengerin? Kita sendiri siap nggak nerima respons dia nanti? Apapun itu. Entah batas profesional atau personal. Atau kita cerita sesuatu yang sebenarnya buat kita sendiri masih terlalu mentah, masih sakit banget. Wah, iya ya. Jadi disclose ini kayak pedang bermata dua banget. Potensi koneksinya dalam banget, tapi kalau salah langkah, bisa merusak. Ini soal kerentanan yang disengaja dan butuh kebijaksanaan ya. Betul sekali. Jadi itu dia, 8 anak tangga di tangga validasi. Dari attend sampai disclose. Semuanya bukan cuma teori, tapi beneran serangkaian keterampilan praktis. Yang bisa kita pelajari buat memperdalam komunikasi dan hubungan kita ya. Mulai dari sekedar nunjukin kita hadir, sampai benar-benar bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Intinya sih, kalau dirangkum, semua keterampilan ini tujuannya satu. Nunjukin ke orang lain, saya ada di sini buat kamu, saya berusaha ngertiin kamu, dan saya peduli sama kamu. Pesan yang kuat banget. Dan karena ini semua keterampilan, ya kuncinya cuma satu, latihan. Nggak ada yang langsung jago. Buku itu malah nyaranin, coba fokus aja satu keterampilan per minggu. Oh, jadi nggak usah langsung coba semua ya? Iya, pelan-pelan aja. Tujuannya kan bukan jadi sempurna tanpa celah, tapi niat baik kita buat mencoba dan jadi lebih baik sedikit demi sedikit. Semakin sering dilatih, nanti juga makin alami kok rasanya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Setelah kita bongkar semua teknik praktis ini dari 8 keterampilan tadi, mana sih yang rasanya paling menantang buat Anda coba terapkan? Atau sebaliknya, mana yang paling bikin Anda penasaran dan pengen langsung coba di obrolan berikutnya? Coba pikirkan apa satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil mulai minggu ini untuk melatih otot validasi Anda. Mungkin mulai dari coba benar-benar attend, tanpa mikirin jawaban, atau coba copy satu kata kunci. Langkah kecil itu yang penting. Selamat berlatih!